Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips load balancing menggunakan RB750 GR3 yang sudah dimodifikasi OpenWRT-nya. Kalau bagi kalian nggak percaya, RB750 GR3 kan itu perangkat mikrotik. Kok firmware-nya OpenWRT? Nah, dilihat dong di sini. Jadi ini modelnya Mikrotik Routerboard 750 GR3 ya. Terus kemudian arsitekturnya ya milik RB750 GR3, yaitu MT7621 versi 1. Ini milik MediaTek. Terus kemudian di sini juga saya, karena keperluan dari jaringan saya itu untuk load balancing, maka saya juga udah install M1, yang mana port 1, port 2 dan kemudian port 3 atau Ether 1, Ether 2, Ether 3 itu saya gunakan untuk port 1-nya. Dan di sini saya namai dengan 1, terus kemudian 1B, terus kemudian ada 1C. 1 itu port 1 atau Ether 1, 1B itu Ether 2, 1C itu Ether 3. By the way kan RB750 GR3 ini nggak ada wirelessnya. Jadi misal nih kalian diperlukan untuk load balance, tetapi load balance WMS misalnya, perlu untuk auto login, ya gampang. Kalian mungkin bisa menggunakan TLWR840 ya kan, TP-Link maksud saya. Nah terus kemudian di mode WISP, terus tangkap WMS-nya atau WiFi ID-nya seperti itu, terus kemudian kalian tancapkan di port 1 di sini. Terus apa namanya, kan kalau kita pakai OpenWRT kita bisa install repositorinya Kopi Jahe, yaitu untuk autologinya. Saya masuk dulu ke putih. Di sini sudah saya install apa namanya, Kopi Jahenya. Apa sih Kopi Jahe ini? Sorry, ada yang salah. Kopi Jahe ini jadi ada developer yang mereka buat aplikasi ini ya, open source. Mereka buat untuk keperluan auto login. Jadi apa aja yang bisa di auto login. Kalau setahu saya itu ini varian yang didukung di sini udah disebutkan. Ada WiFi ID, ada WMS, ada WMS Lite, kemudian WiFi ID kampus, Smart Business, SSO itu apa ya? Rumah sakit apa ya? Lupa. Terus Wiko, terus kemudian ada banyak lagi di sini. WiFi ID komunitas juga bisa. Jadi pokoknya yang Captival ya, login Captival, eh, apa namanya, WiFi dengan ada Captival portal. Nah, itu istilahnya Captival portal. Jadi ada gerbangnya. Jadi harus login seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya untuk auto login. Jadi bagi kalian yang pakai di jaringannya kalian pakai UMS, WiFi ID, kalian bisa pakai ini, Kopi Jahe. Oke, ini saya close saja. Di sini load balancing untuk cara apa namanya, cara untuk install fitur load balancing itu gampang sih. Jadi misal nih kalian punya router, terus kemudian kalian install OpenWRT, itu belum langsung tiba-tiba ada fitur load balancingnya, enggak. Jadi kalian mesti masuk di ini sistem software, kalian update list dulu ya kan, tunggu proses ini sampai selesai, terus kemudian kalian nanti masukin di sini, bentar ya, Lucy dash app dash m13, terus kalian install, kemudian kalian logout dulu. Biasanya kalau nggak logout itu nggak muncul di sini load balancingnya.
logout dulu, masuk lagi, nanti ada menu baru di sini. Oh, by the way, ini sedang tidak nggak ada internetnya ya, belum saya terapin di jaringan soalnya. Jadi ini cuman sebagai mendemo saja, nanti saya terapkan. Gampang ya, kalau udah diinstal kalian masuk network load balancing, kalian masuk ke tab interface, kalian buat seperti ini, persisin aja. Kalau memang ini mau dikasih WAN 1, WAN 2, WAN 3 terserah, namanya itu terserah, yang mudah aja bagi kalian. Terus kemudian tiap buatnya itu kalian enable dulu, terus kemudian kalian masukkan DNS server. Silahkan yang menurut kalian paling bagus apa. Kalau saya biasanya pakai OpenDNS saja. Terus kemudian di sini disamain aja ya, samain aja. Di sininya saya ambil pelan-pelan. Terus kemudian ini, bagi yang bingung cara nambahinnya di mana, ini nambahnya di sini. Misal nih one S, misal nih tambahkan, nanti kita masuk ke sini. Nah kayak gini, ininya diatur sendiri, save and apply seperti itu. Terus kemudian ke membernya ya, ke membernya ini kita kasih one, misal biar enak aja, one one apa, misal one 1 M1 W1. Jadi maksudnya M1 ini matriks 1, terus W1 ini sebenarnya harusnya wake-nya 1 ya. Tetapi kenapa saya di sini saya rubah 2? Itu karena nanti di port 1 atau port 1 yang di address 1 itu saya kasih ISP yang mana dia itu kecepatannya lebih besar 2 kali lipat daripada yang di 1B-nya. Makanya di sini wake-nya saya ganti 2. Ini adalah perbandingannya biar fit and proper, biar imbang, load balance-nya biar bagus. Oke, terus di sini nanti ditambahin aja interface-nya. Kalian interface yang sudah kalian buat di sini kalian pilih. Kan tadi di tab interface kalian pilih kan. Terus kemudian metriknya, wake-nya, terus save and apply. Gitu terus. Gitu aja sih sebenarnya, gampang. Dilihat di sini, oke. Jadi sekarang waktunya untuk diterapin. Kenapa saya menggunakan RB750GR3 ini untuk load balancing? Kenapa harus dioprek dulu ya, harus diganti-ganti dulu, kok repot gitu? Sebenarnya pasti ada alasan khusus, yaitu kalau kita pakai OpenWRT ini kan yang mana dia kan nggak terlalu banyak fitur ya. Sebenarnya dia fiturnya banyak tapi belum terpasang seperti itu. Jadi kalau enaknya itu di situ, kita cukup pasang load balancing aja, kita bisa menghemat memori CPU kita gitu. Jadi nanti throughput yang bisa dihasilkan itu besar. Kan kebutuhan di jaringan saya itu jaringannya udah ini ya, sekitar dari 150 sampai 300-an kebutuhannya. Terus saya bingung awalnya untuk load balancing pakai router apa gitu. Udah pakai Xiaomi Gigabit itu udah ngeblank. Kalau tiap malam itu jam-jam orang pegang HP itu pasti ngeblank. Nah, terus kalau udah ngeblank butuh di restart. Nah, waktu ngeblank kan kita nggak tahu ngeblanknya itu kapan. Maksudnya di menit keberapa seperti itu, dan pasti pelanggan teriak-teriak seperti itu. Oke, sekarang coba kita praktikan saja ya. Nanti saya cuma ada 2 ISP, jadi yang hidup WAN sama WAN-B ini. Port 1 dan port 2. WAN-C saya sengaja kosongin. Mungkin suatu ketika saya perlu untuk 3 WAN ya, saya tancapin aja di Ether 3 seperti itu. Oke. Jadi bener-bener hemat CPU ya kalau pakai OpenWRT itu.